Assalamualaikum. Atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bima uhiya ilaika minal kitab. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in ulil albab. Amma ba'd. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian. Kemudian salam taslim kepada Nabi kita Muhammad SAW. Allahumma shalli. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah baru ini kita semingguan yang lalu atau 2 minggu yang lalu kita berlangsung MJAP bukan Bapak Selawat Al-Quran kita provinsi Sulawesi Tengah Kota Panggi ya, itu namanya tingkat provinsi itu para istilah dalam perempuan maupun SPI juga diikuti oleh peserta dari setiap kabupaten dan kota dan wilayah Sulawesi Tengah. Jadi ada utusan dari Pulau, Tony, dari Banggar, Baru, dari Banggai, dari Morowali, Morowali Utara. Utusan mereka dari berbagai golongan dan cabang. Golongan dan cabang maksudnya ada lagu atau tilawah, ada menghafal, ada menafsirkan, ada menulis dan sebagainya. Jadi satu cabang, satu golongan hanya bisa diikuti satu orang. Misalnya ada beberapa cabang golongan yang juga jumlah pesertanya. Satu orang hanya bisa mewakili atau membawakan satu golongan, satu cabang. Misalnya si A dari Toli membawakan mewakili cabang hafalannya 1 juz atau 5 juz atau 10 juz atau 20 atau 30 juz. Saya tidak boleh lagi mewakili membawakan golongan tafsir, golongan yang lainnya, hanya itu saja. Ya, itu apa namanya intinya dan aturannya dalam Bapak Selawat Al-Quran. Ini berlaku di negara kita itu sudah lama. Dalam perjalanannya itu mulai tahun 65 tahun 66 1965 kita berapa 60-an tahun yang lalu mulai dari baru berlangsung setiap tahun, mulai dari tingkat kecamatan, tingkat kabupaten, tingkat provinsi, sampai tingkat nasional. Jadi nanti yang juara satu ya baru-baru ini Kota Palu, setiap cabang dan golongan itu lagi dikirim atau diutus ke tingkat nasional. Tingkat nasional maksudnya ada utusan di setiap provinsi. Ada Sulawesi Tengah, ada Sulawesi Selatan, ada dari Jawa Timur, Jawa Barat, Sumatera Barat, Sumatera Utara. Setelah di situ berlomba lagi, ya, sampai menghasilkan juara. Tingkat internasional antar negara. Bapak Ibu sekalian, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa dalam musabaqah itu berbagai cabang dan golongan yang dikembangkan. Jadi mirip dengan PON atau olahraga ya, ada pencaksilat, ada sepak bola, ada badminton dan sebagainya. Itu juga dalam musabaqah ini.
Bapak Ibu sekalian, ini menandakan bahwa betapa luasnya ilmu Al-Quran, betapa luas dan dalamnya dan banyaknya cabang-cabang dalam ilmu Al-Quran. Ada melakunya, ada menghafalnya, ada menulisnya, ada menafsirnya, dan sebagainya. Bapak Ibu sekalian, seperti itu. Itu menandakan betapa luas dan banyaknya hal-hal yang perlu kita pelajari yang berkaitan dengan Al-Quran. Termasuk yang dikembangkan di situ ada tilawah, ada menghafal, ada juga yang disebut dengan qiraah. Dan seperti saya sampaikan ini tentang perbedaan bacaan dalam Al-Quran. Khususnya namanya qiraah sab'ah. 7 macam bacaan Al-Quran atau 7 imam dalam membaca Al-Quran yang masing-masing ada bedanya antara satu dengan yang lain. Baik sekalian, ini yang saya sering cobakan di sini agar kita lebih berpacu lagi, lebih giat lagi dan tidak putus dan tidak berhenti untuk mempelajari Al-Quran dan berbagai ilmunya. Apakah itu menghafalnya, menafsirnya, membacanya tadi, berbagai macam-macam cara membaca, itu perlu semua kita pelajari. Iya. Kalau Bapak Ibu membaca Al-Quran, ya, membaca Al-Quran berdasarkan riwayat Hafiz an Asim, itu yang kita banyak gunakan. Namanya riwayat Hafiz dari Imam Asim yang banyak kita gunakan. Dan ini yang masyhur dan populer di kalangan kita. Itu kalau kita biasa Ibu membaca kata qala dalam Al-Quran. Misalnya qala wa in qala rabbuka lil malaikati qala ya Adam, qala Musa, qala Ibrahim, qala Nuh dan sebagainya. Qala. Ini Bapak Ibu apakah perhatikan tulisannya itu qala dalam Al-Quran kalau kita baca qala. Ya, alhamdulillah berdasarkan penelusuran saya atau penelitian saya terhadap qiraah Hafiz dan qiraah Syu'bah, qiraah Hafiz dan qiraah Syu'bah dari dua-duanya dari Asim, Imam Asim namanya. Itu kalau membaca dan memperhatikan tulisannya, ternyata ada 2 macam tulisannya qala itu dalam Al-Quran berdasarkan riwayat Hafiz atau dari Imam Asim. Ada qala Musa, qala Ibrahim dan sebagainya. Itu tulisannya qaf bersambung dengan hamzah atau alif, kemudian lam. Qala. Nah, ini yang banyak. Yang kedua, ada yang dibaca qala oleh Hafiz dari Asim, tapi tulisannya beda dengan tadi. Ya. Hanya qaf dengan lam. Qaf dengan lam. Jadi panjangnya qafnya itu hanya yang ada biasanya di atas itu kecil, pendek di atas qaf. Ya itu beda ada tulisannya. Tapi dua-duanya oleh Hafiz dan Asim dibaca qala. Saya ulangi, ada tulisannya qala, qaf bersambung dengan hamzah atau alif, kemudian lamnya terpisah. Yang kedua tulisannya qala, dibaca oleh Hafiz qala, tulisannya cuma 2 huruf, qaf dan lam. Tanda panjangnya qafnya itu tanda kecil berdiri di atas qaf, pendek kecil, tanda lebar. Nah, ya begitu tulisannya. Nah, pertanyaan saya, apa maksudnya ini begini? Apa maksudnya? Apa hikmahnya? Apa ilmu di dalamnya? Ya. Saya bisa memberikan contoh dan saya menemukan baru 2 saya temukan begini. Mudah-mudahan ada yang lain. Baru 2 saya temukan berdasarkan bacaan Hafiz dan Syu'bah dari Asim. Hafiz dan Syu'bah dari Asim. Misalnya ayat terakhir dari surah Al-Anbiya
Bapak Ibu bisa cek kalau mau. Ayat terakhir dari suratul Anbiya itu bacaan oleh hafal qala rabbikum bil haqq rabbuna rahmanul musta'anu ala ma tasifun. Saya ulangi, ayat terakhir dari suratul Anbiya qala rabbikum bil haqq itu dibaca oleh hafal begitu. Ibu perhatikan tulisannya qala di sini. Qala rabbikum bil haqq. Ayat terakhir dari suratul Anbiya. Itu tulisannya cuma dua huruf. Qaf dengan lam. Beda dengan qala Ibrahim. Qala rabbuka lil malaikah. Tiga hurufnya. Ini tapi qala rabbikum bil haqq dua hurufnya. Tanda panjangnya ayatnya itu, tanda panjangnya qafnya berdiri di atas. Itu satu contoh. Contoh yang lain ada juga di surah Zukhruf. Qala awalau ji'tukum bi ahda. Qala awalau ji'tukum bi ahda mimma wajadna yaba. Surah Zukhruf ayat 23 barangkali. Ya, sepanjang permusuhan saya baru dua ini yang saya temukan tulisan Qala. Nah, apa maksudnya di surah ini dan tulisannya Qala rabbukum bil haqq dan qala yang lainnya? Apa cuma yang beda tulisannya, tapi dua-duanya dibaca qala oleh hafal dari hafal. Nah, ternyata Bapak Ibu sekalian, ini qala rabbukum bil haqq yang tulisannya cuma dua huruf, itu dua bacaannya. Memang dua bacaannya. Tapi kalau yang qala yang tulisannya tiga huruf, qaf, lalu alif, lalu lam, itu satu tulisannya. Memang qala yang bisa dibacakan. Kalau bacaan lain salah. Tapi qala yang tulisannya itu dua huruf, itu dua bacaan. Apa yang dua bacaannya itu? Boleh hafal dibaca qala, boleh Syu'bah, yang lain dibaca qul. Qala rabbikum bil haqq, itu bacaannya hafal. Qul rabbikum bil haqq, itu bacaannya Syu'bah. Boleh. Qul rabbikum bil haqq. Qala dan qul bacaannya. Tapi tidak semuanya, tidak sembarangan bisa menggunakan seperti ini. Nah, apa bedanya qala dengan qul? Kalau bahasa Arab, nama dan Arab itu tahu Qala itu fi'il madhi, atau itu fi'il madhi telah lampau. Dia telah berkata, Rabbikum bil haqq. Qul rabbikum bil haqq bil amal, katakanlah. Dia telah berkata dan katakanlah. Fi'il madhi dan fi'il amal. Itu kalau diinjak dari segi lam dan nah itu betapa kayanya dan dalamnya itu Quran dan berbagai cabang dan itu yang kita perlu dalam. Menurut saya ya seperti itulah. Apa ini menariknya kalau kita bisa mengkaji Al-Quran lebih banyak menggunakan apa ini ilmu pengetahuan kita mendapatkan ilmu yang berbagai macam. Qala dan qul. Kalau tulisannya memang ada alifnya, tidak bisa dibaca qul. Ya, tidak bisa. Nah, tapi kalau yang tidak ada alifnya, qala itu memang dua bacaannya. Apalagi kalau tidak ada barisnya. Dan memang dulu itu awal-awal kan tidak ada barisnya. Nanti Islam menyebar ke berbagai wilayah daerah baru ada barisnya. Ya, awal-awalnya sama Nabi, sama sahabat, sama tabi'in ada barisnya. Nanti ya, menyebar ke seluruh negara Arab, Islam menyebar ke seluruh negara Arab baru diteruskan lagi. Itulah hikmah. Ya, Bapak Ibu sekalian, saudara saya tambahkan, sekarang ini bermunculan berbagai versi dan model-model Al-Quran, tapi bukan palsu. Ya. Betul itu tidak ya. Yang berbeda itu dari segi harakatnya. Apa itu harakat? Tanda baca atau baris. Biasanya disebut syakal, barisnya. Baris fathah, baris kasrah, baris dhamma, fathatai, kasratai, sukun, dhammatai, kasratai, fathatai. Itu yang berbeda
menurut telusuran saya terhadap baca-baca Al-Quran. Ada Al-Quran itu, tapi tidak salah Pak ya, tidak salah. Ini menunjukkan betapa juga perlunya kita belajar ilmu tajwid dan ilmu yang lain dalam membaca Al-Quran. Khususnya kalau misalnya di aplikasi HP saya, Al-Quran yang di aplikasi HP saya itu begitu. Berbeda dengan Quran-Quran yang lain. Apa bedanya? Di atasnya Maqtabi'i, waw misalnya, waw mati, waw sukun, dia sukun, itu tidak ada tanda matinya. Ada Quran seperti itu. Misalnya, alladzina yu'minuna bil ghaib, yu'minuna, ada Al-Quran, ada lain yang bagus. Yu'minuna. Di atasnya waw, yu'minuna, ada tanda sukun, tanda mati. Ada juga Quran sekarang tidak ada tanda sukun di atasnya waw, yu'minuna. Tidak ada tanda sukun di atas waw. Ada begitu Al-Quran, ada di sini. Ada, tidak ada. Yu'minuna. Innaka laminal mursalin. Ada Al-Quran, ada tanda mati di atasnya ya. Ada juga tidak ada. Mursalin, tidak ada tanda mati di atasnya ya. Apa maksudnya ini? Itu dari segi tajwid, memang ini disebut Maqtabi'i. Kalau ada kasrah, ada mati kasrah lalu ada ya di belakangnya, itu otomatis pasti ianya mati. Otomatis ini. Kalau kasrah baru di belakangnya ada ya mati, itu pasti mati ianya. Pasti mati. Tidak ada cerita itu bukan mati ianya. Kecuali sudah kiamat. Ini juga kalau ada baris dhamma, baru ada waw di belakangnya, wawnya itu pasti mati. Pasti untuk di atas waw, tidak mana ada baris dhamma. Ya, kalau ada waw di belakangnya, otomatis pasti mati wawnya. Memang kalau kita lebih banyak belajar, tidak perlu lagi ada tanda sukun di atasnya, karena sudah hukum otomatis itu. Hukum pasti. Ya, begitu. Nah, itu satu bedanya. Ini tidak sama Pak ya, tidak sama. Memang perlu saya sampaikan, karena ibu-ibu bapak menemukan dan bingung kenapa dibaca apa ini. Ada lambang, apakah itu yang lambangnya alif atau kata kalau di belakangnya ada waw mati, bapak ibu bingung. Ini wawnya ini baris apa ini? Itu hukum tajwid otomatis itu mati itu waw. Kalau ada dhamma. Begitu juga kalau ada kasrah, kalau ada ya mati di belakangnya kasrah. Otomatis itu pasti ya itu sukun mati ya. Itu disebut Maqtabi'i atau Maqtabi. Nah itu ya. Nah, masih banyak lagi yang berbeda-beda. Begitu. Satu lagi. Biasa Bapak Ibu menemukan Al-Quran, ada tanda itu dari bagian belakang sampai yang di depannya itu ada perhatian, ada tertulis itu perhatian bila mana Al-Quran ini terdapat kesalahan halaman di dalamnya, mohon dikembalikan ke sini. Dan jangan kembalikan ke Bagus Salam, kalau tidak tahu. Kembalikan ke toko yang ini atau alamat apa di situ. Nah, memang saya pernah menemukan Al-Quran yang salah seperti itu. Saya pernah menemukan Al-Quran salah. Yang salah anunya, halamannya, susunannya. Misalnya, di situ contoh saja. Ya, kalau Al-Quran itu kan misalnya setelah surah An-Naba adalah surah An-Nazi'at, kemudian Abasa. Nah, ternyata di situ susunannya setelah surah An-Naba bukan surah An-Nazi'at, bukan surah Abasa, tapi surah yang lain. Misalnya surah Yasin. Kalau begitu susunannya, dan saya sudah rusak itu Al-Quran.
kita berlalu satu itu nanti akan kembali ke semuanya dan tahu dengan kemana. Jadi saya punya persepsi bahwa barangkali memang banyak seperti ini oleh pencetak kalau penerbit sehingga ditulis seperti ini, pernah melakukan kesalahan yang tidak sengaja barangkali sehingga diberikan tulisan seperti itu. Ya, saya pernah temukan dan ada saya simpan di rumah barangkali atau ada saya bawa salah sini. Contohnya itu salah letak halamannya, salah sambung halamannya, salah susun suaranya. Nah itu. Jadi kalau kita tidak tahu, tidak apa, bagaimana bisa mengetahuinya itu? Salah baca saja. Jadi perhatikan halamannya. Ya itu tentunya apa ini? Itulah dalam Al-Quran dikatakan Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Ya, kami menurunkan Al-Quran dan kami yang menjaganya. Kami menjaganya, bukan Allah. Bukan cuma Allah, kami. Artinya banyak orang bisa menjaga Al-Quran. Ya, oleh karena ya, termasuk yang mendalami tilawah, mendalami tafsir, mendalami hafalan, mendalami tulisannya itu bisa menjaga semua Al-Quran dari segi itu, dari segi tilawahnya. Misalnya ada yang melakukan dengan salah-salah, bisa dia tegur, bisa dia luruskan. Nah, ada yang menafsirkan Al-Quran dengan tidak sesuai dengan hukumnya, bisa ditegur, bisa diluruskan. Nah, itu yang dimaksud apa ini? Inna nahnu dzikra wa inna lahu lahafizun. Jadi oleh sekalian, mari kita mendalami Al-Quran, mari kita menjaga kelestarian dan kebudayaan Al-Quran. Kita menjaga sesuai dengan ilmu kita masing-masing. Ada ilmunya maknai dari segi tulisannya, ada ilmu dari segi bacaannya, ada ilmu dari segi tafsirnya. Mari kita kembangkan dan kita jaga keaslian dan kelestarian Al-Quran. Terima kasih, mohon maaf atas kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikianlah tadi nasihat agama yang telah disampaikan oleh guru kita Bapak Ustaz Dr. Haji Muhammad Jabir MPDI. Mudah-mudahan daripada apa yang disampaikan ini menjadi dan insyaallah bermanfaat bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin.